Jumpa lagi dengan saya Prastio Sarwono. Dalam konten ini saya bersama Meta AI berdiskusi mengenai dampak ekonomi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dan penting atau tidaknya adanya program MBG atau penting atau tidaknya dengan adanya kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Diskusi bersama Meta AI, saya buka dengan pertanyaan bagaimanakah dampak ekonomi Indonesia saat ini terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dinyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berlanjut sekalipun anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara hanya dialokasikan sebesar 14,4 triliun rupiah. Dampak ekonomi Indonesia sekarang ke IKN itu gede banget, karena Prabowo emang sengaja rem IKN biar nggak ganggu pos lain. Breakdown-nya seperti ini. 1. Kondisi ekonomi Indonesia per April tahun 2025, singkatnya. 1. APBN diperketat. Defisit dijaga 2,48% PDB. Tapi belanja wajib naik seperti untuk pengadaan program MBG sebesar 171 triliun rupiah, gaji ASN naik, dan subsidi energi. Ruang fiskal buat proyek baru jadi tipis. 2. Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh melambat. Target 5,2% tapi Q1 2025 cuma 4,8%. Konsumsi rumah tangga dan ekspor nikel jadi tumpuan. 3. Rupiah dan suku bunga. Bank Indonesia rate masih 6%. Rupiah ada di kisaran 16.300 US dollar. Artinya utang luar negeri dan impor material IKN jadi mahal. 4. Prioritas anggaran tergeser. Asta cita Prabowo yang lebih mementingkan program MBG, makan bergizi, dan ketahanan pangan, serta hilirisasi. Pada akhirnya prioritas pembangunan IKN turun kasta menjadi prioritas kelima. 2. Dampak langsung terhadap pembangunan IKN Nusantara tahap kedua. Anggaran APBN dipangkas drastis, yang padahal pada era Jokowi tahun 2022 sampai tahun 2024, APBN IKN rata-rata 25 hingga 30 triliun rupiah per tahun, sedangkan di era Prabowo pada tahun 2025 hanya dialokasikan anggaran sebesar 14,4 triliun rupiah, turun 50% lebih. Akibatnya yang dibangun hanya tulang negara, yakni Istana Wapres, kantor presiden, rumah ASN, air, listrik, jalan. Gedung DPR, MPR, MA, dan MK jadi prioritas kedua. Mall, apartemen, dan rumah sakit harus di-stop terlebih dahulu. Skema pembiayaan 180 derajat berubah total. Dulu target APBN, swasta sama dengan 50/50. Sekarang APBN, swasta hanya 11/89. Artinya nasib IKN Nusantara pada periode pembangunan tahun-tahun 2025 sampai tahun 2028 ada di tangan investor. Jika ekonomi global lesu dan Bank Indonesia rate tinggi, investor akan mikir dua kali untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Data OIKN menyebutkan bahwa komitmen investor 2025 baru sebesar 6 miliar dolar dari target 32 miliar dolar. Jauh panggang dari api. Selanjutnya saya menanyakan kepada Meta AI bagaimana dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara secara real dan bagaimana progres rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dan selanjutnya apakah hal ini juga berdampak untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Secara real progres pembangunan IKN Nusantara melambat dan beberapa proyek delay, di mana Hotel Nusantara, Rumah Sakit Hermina, apartemen ASN yang telah di groundbreaking pada 2023, maka di tahun 2025 banyak yang hold, menunggu suku bunga turun. Untuk target pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di tahun 2024, batal. Sementara target pemindahan Ibu Kota di tahun 2028 masih dikejar,
akan tetapi masih dalam rencana soft opening, yakni pemindahan hanya terfokus pada 16 kementerian, 100.000 ASN inti, sementara DPR, MPR, MA, mungkin menyusul pada tahun 2029 sampai tahun 2030. Dampak bagi daerah khususnya Kalimantan Timur adalah, pendapatan daerah Penajam Pasir Utara dan Balikpapan dari PPN dan PBB IKN menurun. UMKM catering, kontraktor lokal banyak yang PHK karena proyek APBN diperkecil, secara paradoks, padahal IKN Nusantara dibangun untuk mengangkat ekonomi Kalimantan Timur, akan tetapi setelah adanya pembatasan APBN, Kalimantan Timur yang terlebih dahulu terkena dampaknya. Sisi positif dari ekonomi ketat ini. Paradoksnya, ekonomi ketat justru membuat IKN Nusantara lebih sehat dalam jangka panjang dengan alasan 1. Pembangunan IKN Nusantara tidak memaksakan dengan menggunakan hutang. 2. Investor diseleksi lebih ketat, dikarenakan uang negara sedikit, IKN jadi akan lebih pilih-pilih investor. Yang masuk harus serius membangun, bukan spekulan tanah. 3. Fokus pembangunan ke fungsi dasar, daripada membangun patung dan landmark, lebih baik membangun gedung real yang dapat difungsikan, sebab saat ini anggaran telah menipis untuk penyediaan air bersih, listrik dan rumah ASN. Kesimpulan secara kasar, ekonomi ketat membuat pembangunan IKN Nusantara dilakukan secara maraton, bukan sprint. Jika ekonomi tahun 2026 sampai tahun 2027 membaik, BI rate turun, investor balik, maka pembangunan IKN Nusantara dapat ngebut kembali. Dan jika ekonomi global resesi, dan MBG terus memakan APBN, maka bisa jadi pembangunan IKN bisa mulur ke 2035. Oleh sebab itu, IKN sekarang menghadapi ujiannya, yakni dapatkah bertahan, hidup hanya mengandalkan modal 11% APBN dan mengandalkan investasi swasta. Kalau bisa, berarti konsepnya benar, jika tidak, maka kita sudah tahu jawabannya. Dalam diskusi ini selanjutnya Meta AI menanyakan kepada saya dalam kondisi APBN yang sangat ketat saat ini, apakah wajar apabila program pembangunan Ibu Kota Nusantara dikalahkan demi program MBG? Menurut pandangan saya pribadi, program MBG pada dasarnya adalah program yang sangat baik untuk peningkatan kualitas gizi anak. Akan tetapi program MBG akan jauh lebih baik apabila dikelola secara baik dan profesional. Kenyataannya program MBG saat ini dikelola sangat tidak profesional. Oleh sebab itu, MBG banyak dikritik oleh masyarakat luas. Dan pastinya MBG telah menghabiskan dana anggaran sebesar 171 triliun per tahun. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara sendiri hanya dialokasikan sebesar 14,4 triliun per periode, di mana periode kedua direncanakan tahun 2025 hingga tahun 2028.